Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 program studi S1 Keperawatan Universitas Binawan. Pertama-tama, perkenalkan saya Tika Fauzia selaku moderator dan keempat rekan saya yaitu Martika Hijriani, Farah Aulia, Atif Ranifa, dan Safira Rumita. Hari ini, tanggal 28 bulan Maret tahun 2021, kami di sini ingin melakukan serangkaian kegiatan wawancara via Google Meeting untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Perjuangan Garda Terdepan Melawan COVID-19 di Indonesia. Bersama dengan narasumber kami yaitu Ibu Rizky Amalia Putri selaku garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Beliau adalah seorang perawat di salah satu klinik kesehatan di daerah Bekasi Selatan dan berfokus di bidang kesehatan gigi dan mulut. Sebelumnya bisa kita sapa dahulu Ibu Putri, apa sudah hadir? Ya, sudah hadir. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menempatkan hadir di pertemuan di siang ini ya Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi wawancara oleh anggota kelompok kami dan nanti pertanyaan saya juga akan diwakilkan oleh anggota yang lain. Bisa dimulai dari pertanyaan pertama, dipersilahkan kepada anggota untuk bertanya. Baik, terima kasih. Yang saya Martika Hijreni, pertanyaan yang pertama yaitu apakah boleh diceritakan awal mula perjalanan bagaimana Ibu bisa sampai di profesi Ibu saat ini? Makasih. Ya, oke. Pertama, saya dari background pendidikan keperawatan. Saat ini saya sedang bekerja sebagai perawat gigi di salah satu klinik di Bekasi Selatan. Saya sudah 2 tahun bekerja di bidang ini. Saya merawat pasien dengan keluhan-keluhan di gigi dan mulut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apa peran dan fungsi profesi yang Ibu miliki saat ini di era pandemi? Oke, di era pandemi ini perawat itu memegang peranan penting karena perawat menjadi salah satu garda terdepan untuk melawan uh, COVID saat ini, seperti itu. Oke. Baik, yang kedua, pertanyaan dari saya. Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Menurut Ibu, adakah pengaruh psikologis terhadap pasien penyandang COVID? Jika ada, apakah bisa Ibu jelaskan? Oke. Ada, karena orang yang menyandang penyakit COVID seperti ini tuh banyak ya, karena mereka dijauhi oleh lingkungan, kerabat, dan keluarga. Jadi mempengaruhi psikologis mereka seperti itu. Ada lagi? Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih Bu problem solving atau cara menangani pasien dengan psikologis yang terganggu karena COVID tersebut? Penanganannya itu dari lingkungan keluarga pertama. Kita tidak boleh menjauhi mereka, menjauhi orang yang penyandang COVID seperti ini untuk terus dirangkul, terus diberi motivasi. Kalau penyakit ini tuh bisa sembuh. Kalau penyakit ini tuh bisa sembuh karena dari diri mereka sendiri, bagaimana mereka menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, dan satu lagi, jangan stres, seperti itu. Berikutnya kepada penanya selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya pertanyaan dari saya Farah Aulia Putri. Yang kelima, upaya apa saja yang telah atau bisa dilakukan oleh tenaga profesi di bidang ibu pada era pandemi saat ini? Pertama, kita memberikan edukasi ya, edukasi kepada pasien kalau kita harus mematuhi protokol kesehatan, kita harus percaya adanya COVID ini, kita harus lebih sadar, meningkatkan kesehatan diri, meningkatkan imunitas diri kita, seperti itu.
Oke. Selanjutnya, yang keenam, problematika atau kesulitan atau duka apa saja yang Ibu temukan sebagai perawat, khususnya di bidang perawatan gigi dan mulut di era pandemi saat ini? Problematikanya, pertama kita sebagai perawat itu jadi lebih ekstra hati-hati ya, karena saya juga, menangani pasien di bagian, bidang gigi dan mulut, yang mana penyebarannya itu lebih tinggi. Jadi saya harus lebih ekstra hati-hati, lebih ada tambahan ekstra APD, seperti itu. Dan pertama menjaga imunitas diri agar tidak tertular, seperti itu sih. Selanjutnya, pertanyaan oleh Atif. Baik Ibu, nama saya Atif Rani Hanifah. Saya ingin bertanya, perubahan apa saja yang paling berpengaruh bagi profesi Ibu di era pandemi ini? Perubahan, kita jadi apa ya? Perubahannya itu banyak. Pertama, pasien jadi banyak yang takut datang ke dokter gigi. Pasien jadi lebih waspada. Aduh, saya sakit nih, tapi nggak mau karena lagi COVID kayak gini gitu. Jadi banyak pasien yang penyakitnya malah komplikasi kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang bikin di bidang kita sulit. Jadinya nanti penanganannya jadi lebih banyak karena pasien itu menunda datang ke tempat kita, datang ke dokter gigi, seperti itu sih. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaannya, menurut Ibu pribadi, apa sih hikmah yang dapat dipelajari dari adanya pandemi ini bagi Ibu maupun kita semua? Mohon maaf, bisa diulangi? Menurut Ibu pribadi, apa hikmah yang dapat dipelajari dari adanya pandemi ini, baik untuk Ibu sendiri maupun untuk kita semua? Hikmah yang dapat diambil, masyarakat jadi lebih aware ya dengan kesehatan dan kebersihan diri. Jadi yang tadinya masyarakat tidak peduli dengan kesehatan, jadi lebih peduli, jadi sering cuci tangan sebelum makan, jadi sering cuci tangan sebelum melakukan kegiatan lain gitu, atau setelah melakukan kegiatan. Jadi lebih sering makan makanan yang sehat karena kita tahu saat seperti ini ketika imun kita turun itu kita cepat mendapat penularan dari penyakit COVID. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terakhir, apa harapan Ibu baik untuk profesi Ibu maupun kondisi kita semua saat ini, Bu? Harapan saya untuk teman-teman sejawat saya harap kita semua semakin sabar menerima keadaan seperti ini, lalu sehat selalu. Terus untuk masyarakat semakin meningkatkan protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum selesai, pandemi ini belum usai, kita harus terus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, karena ya itu tadi, pandemi itu belum selesai. Itu. Baik, itu jawaban dari Ibu. Terima kasih ya Bu untuk jawabannya dan juga terima kasih udah hadir. Sekiranya itu isi dan inti kegiatan wawancara kami hari ini bersama Ibu Putri. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami hari ini Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan juga saya ucapkan kepada seluruh anggota kelompok yang sudah turut hadir berpartisipasi. Dan sampai di sini pertemuan kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.